Ini sibuk ya? Ya, dibilang sibuk ya, enggak Bu. Iya. Gimana Bu, pembelajaran di kelas 1 lancar? Oh, ya masih lancar-lancar saja Bu, tapi ya ada sih 1-2 anak yang kurang aktif. Kurang aktif Bu? Ya. Wah, ada yang kurang aktif ya? Iya. Maksudnya kurang aktif itu terkadang ikut pembelajaran, terkadang tiba-tiba hilang atau bagaimana Bu? Iya Bu, kadang ya tidak mengikuti, kadang ya ketika ada tugas mengumpulkan juga tidak tepat waktu. Oh iya. Itu mungkin efek dari daring juga ya Bu ya? Mungkin. Mari Bu kita diskusikan, barangkali kita bisa menemukan solusi. Saya yakin Bu Indi bisa menemukan solusinya loh ini, karena jenis-jenis tantangan seperti ini seringkali muncul dalam pembelajaran daring. Ya, apakah dia menjadi kurang aktif itu dari awal masuk di kelas 1, kelas ibu, atau baru-baru ini Bu? Bagaimana? Kalau awal-awalnya itu, awal-awal masuk itu aktif Bu. Ya. Semenjak masuk tema 2 ini, kadang-kadang itu aktif, kadang-kadang Tidak. Ada penurunan lah istilahnya ya Bu. Iya. Apakah Bu Gindi sudah pernah mencoba mencari tahu kenapa anak ini menjadi kurang aktif atau mengalami penurunan motivasi belajarnya ini? Ini mungkin ya Bu. Iya. Mungkin. Iya. Ini karena pembelajaran secara daring ini mungkin anak itu merasa bosan. Oh iya. Merasa bosan atau jenuh gimana ya, Iya. karena tidak belajar secara tatap muka. Betul, bisa jadi. Itu memang masalah yang sering muncul seperti itu, anak bosan Bu. Apa yang sudah Bu Indi lakukan sehubungan dengan itu? Kalau memang Bu Indi mendeteksi bahwa murid ini disinyalir bosan terhadap pola pembelajaran daring, apa yang sudah Ibu lakukan untuk ini Bu? Itu saya sudah mencoba menelpon anaknya sendiri, juga ya. menelpon pada orang tuanya. Iya. Bagus. Iya, saya setuju sekali Bu. Ini termasuk Bu Gindi ini guru yang intent menjalin komunikasi dengan murid dan orang tua untuk mendeteksi ya Bu, kira-kira kendala apa begitu yang terjadi pada mereka. Kalau kita tidak bertanya, tentu kita tidak tahu. Lantas dengan sudah menelpon itu, informasi apa yang Ibu dapat? Gini Bu, informasi yang saya dapat itu kadang karena jaringan atau paketan gitu. Iya. Paketan. Itu ya Bu ya. Atau mungkin juga kalau di kelas saya kan ada yang satu keluarga ada 2 anak begitu, kadang ada yang HP-nya bergantian ya. Iya, ada Bu, memang yang bergantian sama kakaknya yang sudah SMP, gitu. Ada yang sama adiknya yang di TK gitu. Iya, bagus sekali Bu. Saya salut dengan cara Bu Gindi menjalin komunikasi sehingga menemukan kendalanya. Kira-kira selain itu ada lagi tidak Bu? Apa sih kendalanya? Jangan-jangan mereka ada kendala lain yang tidak disampaikan. Rasa bosan tadi seperti yang Bu Indi sampaikan tadi, mereka sampaikan apa tidak? Iya Bu, saya sampaikan. Iya. Tapi gini ya Bu, yang pertama tadi saya tadi memberi kelonggaran ya untuk mengirim tugas. Itu saya beri kelonggaran waktu, bisa dikirim siang atau sore gitu. Nah, terus untuk anak-anak supaya tidak bosan, saya membuat
supaya anak itu lebih bisa menerima Bu, supaya anak itu tidak bosan. Iya. Kadang ya saya membuat video. Oh iya, gitu. bagus sekali Bu. Itu bagus sekali. Supaya kehadiran guru dalam belajar anak itu dirasakan ya Bu. Itu berarti langkah yang Bu Kinti ambil ya. Iya. Jadi memberi kelonggaran kepada mereka yang mungkin kesulitan sinyal atau pulsa paketan atau harus berganti HP, begitu Bu. Dan juga mengubah pola pembelajaran, membuat video sendiri. Bagus Bu, saya setuju sekali, saya juga akan seperti itu. Nah ini Bu Kinti sudah menemukan solusinya loh, tanpa saya memberitahu, bahkan Bu Kinti sudah menemukan solusinya. Lalu Bu, dengan solusi itu, apa komitmen yang Ibu ambil? Komitmennya apa itu Bu? Selain itu kan pasti Bu Kinti setelah itu apa saja yang dilakukan begitu? Kalau solusinya seperti itu, langkah selanjutnya bagaimana untuk melakukan solusi itu gitu? Jadi karena saya selain membuat video itu ya Bu, Iya. selain membuat video, kadang karena yang nggak ada jaringan atau nggak ada paketan, saya minta untuk datang ke rumah itu, Orang tuanya Bu. ya datang ke rumah, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagus sekali. Ada solusi ternyata ya Bu ya. Jadi kalau saya garis bawahi, Bu Kinti tadi sudah menemukan 3 solusi dan berkomitmen untuk melakukan solusi tersebut. Yang pertama, memberi kelonggaran atas tugas anak karena untuk mengatasi kesulitan sinyal, pulsa paketan atau HP bergantian. Yang kedua, mengubah pola pembelajaran supaya lebih menyenangkan, lebih bisa diterima bagi anak ya Bu ya. Dan yang ketiga adalah orang tua atau orang dewasa terdekat anak boleh datang ke rumah ibu untuk menyampaikan tugas apabila memang terpaksa belum ada pulsa paketan. Terima kasih loh Bu Kinti, selamat sudah menemukan solusi. Kalau Bu Kinti berkomitmen seperti itu pasti tidak ada kendala yang serupa lagi Bu. Dan perlu Ibu Kinti tahu juga, saya juga belajar dari apa solusi yang Bu Kinti ambil juga akan saya lakukan di kelas saya. Selamat ya Bu, mari terus berjuang untuk memperbaiki kinerja. Terima kasih.